orang kayak gitu tuh. Sebenarnya udah tahu susah lu ngapain main judi gitu. Bullshit lu nabung di situ tuh nggak ada nabung. Bener loh, namanya tabel kerungkatan, keblangsakan katanya. Emang bener Kak. Wah ini yang Maret 58 juta mas. Iya. Itu 2022. Saya sebelumnya jujur ya, emang tolol sih, maaf tolol ya. Iya iya. Saya sholat dulu Kak. Saya berdoa demi Allah, saya berdoa minta sama Allah. Ya Allah tolong menangkan hamba dalam perjudian ini. Sumpah saya ngomong, sumpah demi Malaikat. Allah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Keypods. Kalau minggu-minggu lalu kita udah pernah bahas judol tapi dari POV IT praktisi. Hari ini kita akan ngobrolin judol lagi tapi dari POV orang yang sudah pernah main judol dan sudah bertobat dan akhirnya menjadi konten kreator, membuat a day in my life konten di TikTok hari-hari setelah berhenti main judol. Ada Mas Budi Cahyono di sini. Terima kasih Mas sudah mau datang ke Sama-sama, Keypods. Kak. Jadi benar ya Mas, berarti Mas ini adalah korban dari judi online itu sendiri. Bukan korban sih Kak, pelaku Kak. Oh, Kalau korban terlalu playing oh victim iya, Kak. kalau korban dia playing victim ya kan Iya, memang sadar untuk sadar, memainkan iya. judi itu ya sebenarnya ya. Jadi berarti awal main tahun berapa Mas? 2022 Kak. Itu main judol apa? Kan banyak nih sebenarnya jenisnya. Slot, kalau saya slot sih. Slot ya? Iya. Oh oke, jadi tahun 2022 main udah maksudnya awalnya kenapa? Diajak teman atau apa? Ya lingkungan sih, bukan diajak ya. Sebenarnya teman saya nggak ada yang ngajak sih. Saya aja yang gitu. penasaran gitu, pengen gitu Oh karena iya? lingkungan. Emang abis lihat apa Mas? Sampai penasaran? Gara-gara ngeliat temen sih modal 20.000 jadi 200 doang. Kayak pas banget tanggal tua gitu Kak. Kayak gitu. maksudnya kayak tanggal tua nih pas banget ya. Ngeliat teman gitu jadi makin pengen gitu, jadi penasaran. Yang sebelumnya nggak pernah main jadi pengen main gitu kan. Ya, cobalah saya main 50.000, dapat tuh 150 doang padahal. Oh langsung menang ya? Iya, dari situ udah ke Google lah tuh kayak wah ini kayaknya bisa nih, kayaknya ada nih. Bisa dijadiin mata pencarian. Ya, enggak juga sih. Belum ya, pada saat awal belum ya berarti ya? Kayaknya bisa menghasilkan aja lah gitu. Oh, Gitu. tapi berarti awalnya emang karena berarti kan ngelihat orang, terus kayaknya dia menang, jadi akhirnya tertarik gitu Iya. ya. Oh itu awalnya, berarti bukan diajak, emang Bukan nggak pure diajak. dari Diri sendiri secara sadar iya, main sadar, ya. Iya. Oh oke, terus abis itu berlanjut. Berlanjut terus Kak sampai sampai bulan Juni tuh saya udah hancur sebenarnya Kak, 2022 Oh iya? tuh. Anjurnya itu berarti abis berapa Mas? Kalau sampai bulan Juni tuh saya kurang tahu ya. Persis pokoknya pinjol saya udah nggak bisa di ACC semua, udah nggak bisa diambil bahkan tuh. sampai pinjol? Iya, sampai pinjol. Oh. Tabungan udah habis, semuanya kayak kerjaan juga keganggu lah segala macam gitu. Tapi awalnya berarti pakai gaji doang atau tabungan langsung atau apa sih Mas? Untuk ngedepo kan namanya kalau iya. kita ngasih duitnya. Pakai gajian sih yang pertama sih. Yang jelas pakai gajian dulu ya. Kalau gajian habis pinjol. Pinjol dengan di ACC, tabungan, korek dikit-dikit. Habis juga ujung-ujungnya. Ya. Terus dengan berhentinya kapan berarti? Kalau sekarang kan udah berhenti Iya, kan, berarti udah di tahun berhenti 2024 ini udah berhenti. Tapi berhenti totalnya akhirnya sadar untuk berhenti kapan? 20 Maret kemarin Kak, 2024 pas puasa tuh. Oh baru. Baru berhenti saya. Oh itu Kak, maksudnya kok bisa berhenti kan udah 2 tahun ya? Kenapa lama banget ngehnya kenapa Mas? Ya emang mind blowing itu sih Kak, pikiran penjudul ya, kayak Kenapa emang? udah tahu sering kalah gitu, bukannya berhenti ya, masih aja dendam gitu, kayak belum ikhlas aja sama kekalahan kita gitu. Oh iya. Makanya kan sering ada stigma gini ya, udah tahu susah ngapain main judul. Nah, itu harusnya cocok buat orang-orang yang ngejar kekalahan gitu. Ya itu sih sebenarnya kayak ngejar kekalahan, kayak belum terima aja uang tiba-tiba habis aja. 6 tahun kerja tiba-tiba uang habis kan, Iya, beberapa habis bulan semua doang gitu. Sadar ya pas Maret itu saya sadar kayak udah mentok aja gitu, kayak bingung apalagi yang mau dicari gitu ya. Itu berarti tabungan udah habis semua di Maret ya? Udah habis itu. Tapi penasaran deh Mas, maksudnya kan Mas berarti nggak selalu menang kan kalau main judi? Maksudnya banyak juga kalahnya. Banyak. Maksudnya selama 2 tahun ini menangnya berapa kali deh, kalahnya berapa kali? Kalau yang di catatan saya kan saya nyatetin tuh kayak. Oh iya, ada catatannya. Ada catatannya. Kalau nggak salah sih 570 sekian saya tuh depositnya ya. 500? 70 transaksi. Oh 570 deposit. transaksi ya. Withdrawnya nggak nyampe setengahnya Kak, 230-an. Oh. Berarti kan ruginya banyak tuh. Ruginya lebih banyak. Lebih banyak. Tapi kalau dari Mas sendiri kenapa
udah rugi tetap main. Ya maksudnya tadi kan kayak kayaknya ada keinginan atau ada pemikiran aneh itu tadi ya, kayaknya bisa menang. Tapi kenapa gitu? Ya kayak ini sih pemikiran kita tuh penjudi tuh gini Kak, kayak kali aja naik gitu, kayak 50 aja dulu gitu, mungkin gitu, terlalu pede gitu Kak. Sebenarnya lebih banyak memori kekalahannya sih sebenarnya, harusnya yang diingat kok kekalahannya ya, bukan menangnya doang gitu. Mungkin karena dulu saya sering ingatnya kemenangan doang, rugiannya nggak pernah saya ingat ya, makanya gitu balik terus gitu. Oh, tapi Mas berarti punya catatan lengkap? Bawa catatannya? Bawa. Boleh lihat dong mana catatannya, boleh lihat? Boleh kasih silakan, ini, Kak. Maaf ya. Iya. Ini berarti nyatet berapa banyak pengeluarannya? Ini tebel juga, semuanya ada catatannya. Satu buku full Kak. Oh, ini dari Februari 2022. Mulainya tanggal 7 Februari. Iya. DP 50.000, WD 150.000. Rekening utama. Oh, lengkap banget tau, nanti kita tunjukin ya. Ini lengkap banget ditulisnya. Ada tabelnya juga kok itu Kak, tabelnya ada kok. Tabel untuk bedain apa Enggak, tuh Mas? tabel jadi total per bulannya Kak. Iya. Itu kan per harinya tuh lengkap, ada tanggal sekian kan. Oh, kenapa akhirnya nulis ini Mas? Sebenarnya saya nulis itu karena bukan pas masih main ya, bukan dari pas main saya catatin sehari-hari, enggak, pas saya udah berhenti total. Itu kenapa? Ya dulu ceritanya sih bulan Juli kemarin tuh ya, akun Grab saya suspend Kak. Suspend, belum saya urusin lagi tuh akunnya gitu, saya belum buka akunnya. Saya iseng lah, ngapain ya nge-Grab suspend akunnya, kan nggak bisa narik jadinya. Saya coba lah iseng lah, pengen bikin catatan gini. Mumpung ada gitu, dari ada apa mutasinya gitu, saya bisa tracking. Udahlah saya coba bikin. Ternyata pas dihitung, wow, hasilnya banyak ya. Ini mana nih, 1 Januari rata-rata lulus. Oh, sampai ada loh rata-rata DP per hari 194.000. Rata-rata WD 150.000, rata-rata lulus per hari 43.000. Wah, mana ya tadi? Oh, ini bahkan ada catatan tambahan ini ya kayaknya ya. Tabel, ini apa Mas? Tabel kerungkatan Kak saya nyebutnya. Tabel kerungkatan. Zong, jangan dicontoh ya kawan. Oh. Bener loh, namanya tabel kerungkatan, keblangsakan katanya. Bener Kak. Main per bulan 6 hari. Buset, banyak banget, 2.700.000. Wah, ini yang Maret 58 juta Mas. Iya. Itu 2022. 2022? Iya. Maksudnya sekali depos? Enggak. Sekali depo? Per bulan, total per bulan ya Kak. Per bulannya. Per bulannya Iya. 58 juta per bulannya. Tapi itu berarti duit, maksudnya kalau boleh tahu ya Mas, itu duit gaji yang ditabung atau apa? Sampai bisa segitu banyak? Duit gajian yang ditabung, tabungan, pinjol, perputaran duit dari situ juga Kak. Ya muter semua itu. Duitnya gabung semua, campur aduk dah, yang halal haram dah nyampur. Jadi haram semua pokoknya itu duit. Bener. Sampai 50. Berarti bisa 1 juta lebih per harinya kan? Kalau ini kan berarti 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Sadar nggak Mas kalau misalnya? Sadar sih, ngeluarin uangnya emang sadar. Cuman, iya. Cuman kalau udah sadar, kalau udah habis dong gitu, kayak tadi 1 juta kayak gampang banget, kayak kacang gitu. Kalau udah habis dong baru sadar. Kalau lagi nyepin gitu nggak sadar Kak kita, bener nggak sadar. Kok bisa sih? Nggak, aku penasaran aja sih Mas. Maksudnya kan kita kan dengan sadar untuk main HP ya. Apa karena memang pas kita mencet itu ada apa ya? Mungkin semacam dopamin atau senang atau apa sih yang dirasain seorang pejudi nih? Dopamin kalau saya pribadi Kak, jujur dopamin ya. Kayak ngeliat ya kalau pemain judol pasti tahu ya, kayak skater, petir-petir gede gitu. Kalau itu turun tuh saya kayak wah, gua hoki banget ya ini. Itu apa emang? Kalau petir turun apa artinya? Multiply gitu Kak, jadi pembayarannya lebih besar gitu, menangnya lebih banyak. Bukan menang sih, WD ya. WD. Iya, dapatnya lebih banyak gitu. Kayak misalkan pecah 1.000 nih, ada petir 1.000 turun, jebret, 1.000 kali 1.000 jadi 1 juta gitu. Dari modal cuma 1.000 bisa jadi 1 juta gitu. Dan itu bisa diambil, maksudnya bisa ditransfer langsung ke rekening kita? Bisa, kalau saya yang situs saya dulu mainin bisa. Tapi kalau sekarang sih katanya banyak situs bodong-bodong gitu Kak. Kayak withdraw gede tuh nggak dibayar, malah diblokir akunnya. Oh iya. Kalau sekarang ya. Tapi katanya masih banyak juga yang mainnya walaupun udah dibodong kayak gitu tetap main ya. Ya itulah, nggak tahu lagi saya lah, orang-orang kayak gitu bingung saya kenapa masih pada main gitu. Apalagi yang dicari gitu, saya aneh gitu, nggak ngerti lah. Belum nggak kali ya Mas, saya belum dapat hidayah mungkin ya. Mungkin. Tapi Mas yang kan tadi Mas bilang ada akun ojek online berarti itu Mas emang maksudnya akunnya itu akun driver? Akun driver ya. Oh, jadi Mas sekarang kesibukannya selain konten? Nge-Grab. Nge-Grab juga? Iya.
Awalnya apa? Awalnya saya kerja di restoran Kak, F&B. Di Oh, F&B kerja saya, di- bagian Oke. F&B. Itu di tahun? Dari 2017 sampai 2023. Oke. Terus kenapa berhenti? Apa karena judul atau karena Berhenti sih, bukan berhenti ya. Kayak kontrak saya nggak diperpanjang gitu Kak. Kontrak saya nggak diperpanjang. Ya saya sadar juga sih karena ada efek judul itu juga sih Kak. Oh iya, Kayak apa emangnya efeknya Mas? yang kayak stres gitu lah Kak. Kayak ditagihin DC pinjol terus kan. Oh, sampai ditagihin, Ya, datang ke dulu- rumah kayak dulu gitu atau? Ya pernah sih datang ke rumah ada beberapa kali. Terus sama kayak mikirin uang yang udah habis tuh, yang udah jelas banget tuh, yang pusing banget saya ya. Jadi kayak kerja sering telat gitu Kak, sering nggak masuk, sering telat. Ya sampai akhirnya saya sadar sih saya nggak diperpanjang kontraknya karena itu mungkin gitu ya. Maksudnya tidak disiplin kali Iya, ya tidak mungkin ya disiplin hitungannya. gitu, iya. Itu akhirnya keluar, akhirnya mulailah untuk nge-Grab. Iya. Maksudnya untuk ojek online Iya. ya. Total dari semua kerugian yang Mas berikan itu berapa sih Mas? Yang saya rasain kerugian Iya. ya. Ada nggak sih Ratusan di sini? Kak. Nggak ada sih Ratusan? Kak. Kalau itu Nggak, masih totalnya ada, nggak ada ya? totalnya di luar pinjol saya Kak. Oh itu yang itu kalau di situ berapa ya? 57 apa berapa gitu? Di sini totalnya, oh tapi ini ada utang pinjol 56 juta Bukan utang itu di Kak. luar pinjol. Di Apa luar nih? pinjol ya, maksudnya itu Pencairan kerugian dana. total semuanya yang saya hitung Oh 56. ini 56 juta, Iya, ini di luar pinjol. Iya, Pinjolnya berapa? kalau hampir ratusan sih ada sama pinjol saya Kak. Oh iya. Kerugian saya tuh. Wah. Tapi udah ada yang saya bayarin beberapa pinjolnya. Iya. Nggak murni nggak saya bayarin semua, enggak lah. Jumlah. Banyak kalau udah dihitung Kak. Orang yang masih pada main mungkin nggak pernah ngitung, jadi merasanya kayak ya duit gue masih ada kok di ATM gitu. Selama masih ada Iya. depo terus gitu ya. Pasti gitu. Terus kalau udah habis ya udah nol baru diem dia. Kalau nggak nyari pinjaman. Iya, malah nyari pinjaman ya, Iya. bukannya malah berhenti ya Iya, kalau udah nggak ada gitu, duitnya lucunya ya. tuh penjudi gitu. Ya ampun. Malah nyari modal lagi. Bukan berhenti. Tapi tabungannya Mas itu katanya harusnya buat nikah. Iya, tadinya buat Oh, nikah iya. Kak. Tadinya buat nikah rencananya ya. 2022 tuh saya pengen nikah tadinya Kak. Pengen lamaran dulu sih. Ya gagal karena 2022. Bisa-bisanya saya malah nyebur ke judolin. Sayang sekali. Tapi berarti judul ini merusak, bukan cuman ngerusak finansial, ngerusak hubungan juga. Iya. Tapi pas awal main itu nggak ada yang tahu Mas. Maksudnya pacarnya Mas pada saat itu nggak tahu juga. Nggak tahu, jangankan pacar Kak. Orang tua ibu saya aja nggak tahu. Saya main itu gitu nggak nggak tahu. Yang tahu cuma teman-teman kerjaan doang sama adik saya yang cowok. Soalnya dia kan main juga adik saya yang cowok. Sampai sekarang main. Main sih, kalau main saya kata-katain sih, saya omel-omelin Kak kalau main depan saya gitu. Bener kalau main depan saya. Jangan dong. Tapi masih main sih kayaknya sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Masih main. Jadi kerugian ini, main judul, kerugiannya hanya Mas sendiri dong yang tahu? Apa teman-teman juga tahu karena mereka tahu Mas main judul? Nggak ada yang tahu Kak. Ya tahu mungkin karena udah saya suarakan semuanya nih ya, kayak udah saya Oh, posting. dari yang kemarin ya, udah udah diposting saya posting gitu ya. segala macam, mungkin pada tahu oh ternyata si Bucai dulu mainnya gila juga gini, ada gilanya juga nih. Pansananya dia kayak jarang masuk kerja mungkin ya, sekarang mikirnya pada kayak gitu Kak. Iya, akhirnya Dulu ngerti soalnya ya. saya nggak pernah cerita apa-apa sama mereka orang Kak. Saya ada trauma juga sih cerita gitu. Kenapa Sama mereka. Mas? Apa yang bikin trauma? Ya maaf nih ya teman saya gitu, kayak misalnya saya cerita A ke dia, mereka nanti bakal ceritain lagi ke yang lain dengan asumsi mereka sendiri gitu, lebih-lebihin gitu lah ceritanya. Oh, jadi bola panas lah ya Iya. topiknya, makin besar gitu Kalau ya. kata di Islam ada namanya tobayun gitu Kak. Tabayun. Iya. Kalau misalnya kan Mas sudah main dari tahun 2022 sampai 2024 awal. Kehilangan apa aja Mas selain tabungan ya? Sampai pinjol iya, tabungan hilang, sampai jual barang apa sampai apa Nggak lagi? ada. Waktu sih yang paling waktu, uang, Emang mainnya satu harian Mas? Kalau main judul tuh satu harian apa sih? ya di mana aja bisa Kak gitu Kak. Kadang ya kalau lagi ada setan yang datang gitu ya. Nyalain setan Iya. sekarang. Depo lah gitu, kayak ada pikiran ya, depo lah. Lagi kosong aja jangan bengong aja Kak. Kalau gitu jangan bengong aja. Kita cari kesibukan. Oh, Kalau iya. bengong pasti udah langsung ke mobile banking, buka Google Chrome udah depo. Pasti kalau bengong dulu, kalau dulu. Kalau dulu. Kalau sekarang mau udah nggak mau bengong juga nggak bakal saya balik lagi itu. Nggak bakal bengong sih sekarang juga. Daripada bengong mendingan tidur saya. Iya. Atau cari duit aja ya, Iya. Gojek. Kalau Mas WD-nya berapa paling banyak kemarin Mas? Sehari 16 doang sih Kak. 16 juta bisa? Iya sehari. Wah di situ dopamin lebih tinggi lagi kali ya. Wah. Ya dulu tuh ceritanya pas saya WD 16 itu utang saya udah lunas semua Kak. Oh gitu.
Saya dulu sempat janji Kak, saya sebelumnya jujur ya, emang tolol sini, maaf tolol ya. Iya. Saya sholat dulu Kak, saya berdoa, demi Allah saya berdoa minta sama Allah. Ya Allah tolong menangkan hamba dalam perjudian ini. Sumpah saya ngomong, sumpah demi Malaikat Allah. pun bingung kali ya, maksudnya gimana nih? Sumpah saya ngomong gitu Kak, kagak bohong saya. Oh iya. Biar Sampai hamba bisa, didoain. iya sampai saya doain biar hamba bisa melunaskan utang-utang hamba. Bener siangnya saya Gimana? lunas semua utang saya Kak. Lunas semua utang saya. Putih. Saya megang uang tuh bersih ada 6 juta atau 7 juta gitu saya lupa. Bersih. Nggak tahu kenapa saya lupa gitu kayak wah gue modal segini bisa dapat segini, kalau gue modal segini hasilnya lebih gede lagi. Itu jeleknya penjudi gitu Kak. Iya, terus stuck di dalam pikiran itu berarti ya. Kalau segini, Iya. kalau segini. Jadi Kemungkinan. tolol matematika sebenarnya Kak. Sebenarnya ya. Kan akhirnya Mas ngasih tahu nih ke keluarga, ke pacar, karena sekarang juga udah ngeposting-posting. Iya. Terus mereka responnya apa Mas? Mas benar-benar jujur nggak? Hilangnya sekian gitu. Kalau saya nggak ngomong langsung ke mereka gitu ya, cuman ya di sosial media doang Kak. Saya bilang nih saya rugi segini. Kalau ngomong langsung enggak gitu. Dan mungkin mereka tahu gitu ya setelah ngelihat postingan saya kan. Jadi oh ternyata dia gini nih ya dulu habisnya segini. Ibu saya juga sering ngecengin saya gini Kak. Wah ternyata lu dulu main judi parah juga lu ya, kata ibu saya gitu. Cuman gitu responnya? Iya, responnya gitu, ya udah jangan diulangin lagi ya gitu. Oh baik banget ibunya ya. Nggak sampai. Tapi Mas juga udah dewasa juga kali ya Iya, mikirnya, jadi kayak mikirnya, duitnya iya. Mas aja. Tapi kalau sama pacar Mas, ini kalau misalnya kalau boleh tahu, ini berarti statusnya sudah tidak pacar lagi ya? Iya. Oh, tapi awalnya akhirnya ngasih tahu, responnya apa? Kan sampai nggak jadi nikah kan pada saat itu. Saya nggak pernah ngasih tahu saya main judi sih ke dia Kak gitu. Jadi dia taunya Mas berutang aja atau apa? Ya karena dulu jujur aja ya, saya nggak munafik. Saya sering kayak minjem duit ke dia gitu Kak, 250, Oh, iya. 100. Dikasih juga? Dikasih, alasannya ya buat apa? Buat beli bensin lah segala macem. Tapi intensitasnya tuh sering Kak, seminggu kadang bisa 3 kali, 4 kali kan nggak wajar ya uang segitu ya. Toh saya nge-grab juga uangnya kemana gitu. Mungkin yang ada di pikiran dia nih, orang Curiga ya? iya, curiga gitu kayak, ini orang duitnya kemana? Nge-grab mulu, kerja juga tapi duitnya nggak pernah ada. Mungkin dari situ udah ada feeling kali gitu. Ya udahlah tuh. Sampai akhirnya udah mutusin buat nggak bareng-bareng lagi sih. Oh, tapi Ya. memang karena ya sebutannya mungkin gagal untuk nikah di tahun 2022 itu tadi ya. Iya. Terus akhirnya Mas titik baliknya sadar itu kenapa Mas? Kenapa selama itu sampai 2024 baru sadar kenapa? Sebenarnya kalau sadar sih ya sering banget sadar Kak, cuman beberapa hari sadar, tar punya uang main lagi Oh, gitu. iya. Kalau itu namanya tobat sambel sih, tobat sambel sih banyak, tobat sambel sering. Kalau tobat yang benerannya tuh 2 kali Kak. Yang pertama tahun kemarin nih 2023 tuh. Oktober sama November saya nggak bener-bener tok berhenti itu 2 bulan karena saya main game tuh, fokus nge-game. Oh, Fokus ada nge-game. ini baru ya, Ada ke hiburan baru. Ada kesibukan baru lah gitu. Kesibukan baru. Kumat lagi tuh nggak tahu kenapa kumat lagi Desember sampai Maret kemarin 2024 terakhir. Ya, pas bulan puasa sih itu emang puasa nggak salah ya, bulan penuh berkah ya. Kayak saya mikir gitu, mau sampai kapan gua kayak gini mulu. Kan sebelumnya saya sering nyatetin wishlist saya Kak, wishlist setiap tahun tuh ya, dari tahun 2023 Resolusi lah sih. ya, resolusi, Iya, kayak nomor 1 sih selalu saya tulis stop judi Kak. Oh iya. Nomor 1-nya kayak nikah, bahagian orang tua mah nomor sekian. Nomor 1-nya tuh saya stop ya? judi gitu. Berarti seadiktif itu ya Mas ya? Itu wishlist saya Kak. Oh iya, Iya, maksudnya dibikin jadi prioritas berarti kan Iya, susah banget susah kan untuk banget, berhentinya. iya. Yang notabene padahal saya bukan penjudi sama sekali gitu. Oh iya ya, Iya. baru mulai itu 2022 ya Iya. bahkan. Gimana penjudi beneran ya Nah, Mas ya? itu tuh nggak ada pikiran buat berhenti sih kalau mereka ya. Oh iya. Nah, sampai di situ saya kayak ngeliat wishlist saya nih, kok nggak ada yang tercapai satupun ya. Kayak pengen punya motor ini, punya tabungan, pengen nikah segala macam. Jangan kan yang lain, yang nomor 1-nya aja nggak terrealisasi gitu. Nggak tutup. Saya mikir udahlah, gue paksain mau nggak mau udah besoknya berhenti tuh. Saya punya sisa 100.000 kalau nggak salah di rekening saya tuh. Besoknya kan pas sahur tuh ya, tanggal 20 itu pas sahur saya langsung nggak sahur saya tuh, emang nggak pernah puasa sih. Ya, itu kan. Oke. Saya langsung pergi, langsung nge-grab tuh. Saya kan namanya kalau sahur kan ada aja yang beli ya. Oh iya, Ya. iya. Udah dari situ saya nge-grab itu, sampai bener-bener lupa Kak, sampai udah kayak nge-grab rame, duit ada di rekening, jadi kayak buat apa main judi lagi gitu. Ternyata duit halal tuh bisa juga dicari gitu. Oh itu titik baliknya. Titik baliknya tuh kayak udah sadar sadar. gitu aja Mas. Iya, tok udah kayak
ya udahlah gue nyari apa lagi gitu, bingung bener, udah mentok Kak, kayak udah mentok banget gitu. Menang ya udah, maksudnya WD gede udah pernah, kalah banyak apalagi apalagi yang dicari gitu. Berarti ada titik bosannya juga dong Mas kalau main judi ini sebenarnya. Jenuh sebenarnya, jenuh juga Kak. Tapi itu karena Mas atau sebenarnya semua orang akan gitu sih sebenarnya. Jadi maksud aku lagi mikir berarti semua penjudi ini akhirnya nanti akan berhenti karena bosan kah, kayak yang Mas rasain apa enggak sih sebenarnya? Tergantung orang lagi sih, itu kayak masing-masing orangnya sih. Oh tetap ada aja tetap kali ada ya. Aja. Adrenalin tersendiri yang dicari dari judi kali ya. Ada bullshit sih Kak, kalau orang bilang tuh main judi cuma buat hiburan tuh bullshit ya. Bohong kalau saya nggak percaya Kak. Terus main karena judi ujung-ujungnya ya Pak, buat nyari uang juga yang diharapin Kak. Bohong kalau buat nyari hiburan dong tuh saya nggak percaya Kak. Apalagi yang orang komen-komen di komentar saya, gue main judi buat hiburan. Kalau lu beneran orang kaya, lu nggak bakal komen di VT gue gitu. Lu nggak bakal kenal gue gitu. Iya berarti. Ya, bullshit. Jadi kalau bilang orang, ada yang bilang main judi buat hiburan tuh bullshit. Tetap aja harapannya ya duit gitu. Karena mungkin mereka udah banyak abis juga kali ya. Jadi mereka gimana caranya duit gue balik, gimana caranya. Itu dia sih, itu yang susah. Jadi stuck di mindset yang kacau itu ya. Itu sebenarnya emang penyakit judi online tuh nggak lain, cuma di sini doang Kak nih. Iya. Ini doang. Psikisnya udah kena Kak. Tapi Mas sebelum berhenti ke psikolog gitu nggak? Atau nggak? Berarti didoain aja karena kan punya kayak karena bisa berhenti secepat itu Mas ngehnya. Maksudnya dari 2023 kok nggak ada muncul gitu kan? Gitu ya. Ya saya nggak pernah cerita Kak, sumpah demi Allah ya, saya nggak pernah cerita sama siapapun gitu. Kayak temen yang tadi saya bilang trauma itu kan ya. Iya. Temen, pasangan, orang tua, adik saya gitu. Mereka taunya saya main doang gitu saya. Tapi saya nggak bilang gue pengen berhenti nih, gimana tolongin gue dong, nggak ada. Saya kayak nyari referensi aja kayak di YouTube gitu, saya tontonin tuh. Iya. Apa yang Mas tonton? Siapa tahu bisa ditonton juga ya. Yang udah jelas Kode Nislim ya. Kan dia mantan bandar juga tuh. Judul-judul, cara berhenti judul gitu ya, cara keywordnya. berhenti judul, keywordnya gitu. Terus Kode Nislim, Imam Budi, sama Erlangga Bayu tuh, yang Erlangga Bayu tuh yang pernah ini Kak podcast sama Grace Tahir itu tuh. Oh ya. Itu juga sebenarnya itu pas saya nonton konten itu kayak, wah kayaknya gue harus berhenti nih, udahlah, udah nggak bagus. Tapi 2023 dulu masih kumat gitu. Bener udah pengen berhenti Kak, udah pengen berhenti banget gitu, tapi nggak tahu kenapa gitu. Kadang kalau kita punya uang ya balik lagi. Iya, gitu. Makanya sih tobat sambal tadi itu ya. Tobat sambal ya, sampai akhirnya ya udahlah. Saya nontonin konten-konten begituan ya, alhamdulillah sadar sendiri gitu kayak, wah ternyata gue bisa juga ya sadar tanpa bantuan siapapun gitu. Untungnya. Untung belum gila aja saya Kak. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai ya. Berarti dari Maret kan berhenti sampai sekarang November, berarti mutasi bank itu bersih. Udah biru semua. Alhamdulillah. Merah paling gocap-gocap doang, merah buat ngambil buat beli bensin doang kalau gocap-gocap. Bukan buat itu kan. Makanya kayaknya ini udah kosong ya. Maksudnya udah nggak ada lagi catatan ya. Nggak bakal nambah lagi tuh, nggak mungkin. Alhamdulillah ya, nggak ada catatan lagi berarti. Nggak mungkin. Tapi Mas akhirnya bikin konten kan sekarang di TikTok, bikin konten TikTok, bikin a day in my life setelah setelah tidak menjadi itu lagi. Hari-hari tanpa judul. Hari-hari tanpa judul judulnya ya. Apa nama TikToknya Mas kalau dicari nanti? Bucai atau caregiver manusia tersesat. Caregiver manusia tersesat. Ya karena saya dulu juga pernah tersesat juga. Iya. Jadi menolong orang-orang ya, siapa tahu tersesat ya. Aku lihat-lihat banyak kontennya. Memang benar-benar ini ya, ada Iman Live hari ke 200. Sekarang udah hari ke berapa Mas? Kalau nggak salah sekarang 254 Kak. 254. Berarti berapa tuh ya? 8 bulan lebih ya, 8 bulan setengah lah ya. Ya alhamdulillah sih bisa berhenti sampai 8 bulan gitu. Nggak nyangka juga saya juga kayak, wah ternyata gue bisa juga sampai di titik ini ya gitu. Bener-bener lupa sama sekali, sumpah. Demi apapun saya udah nggak pengen namanya depo-depo lagi. Oh iya, sampai nggak ada keinginan lagi. Ya, saya udah terlalu takut Kak buat balik lagi Kak. Saya bukan takut kalah. Saya bukan takut kalah. Kalau kalah mah udah pasti ya. Takutnya cuma lagi dikasih WD doang itu Kak. Saya takutnya dikasih WD. Saya main ya, tiba-tiba misalnya 50.000 dikasih 2 juta lah. Saya takutnya begitu doang, kalau kalah udah pasti. Tapi aku lihat ada komentar menarik juga Mas di TikToknya Mas. Mereka bilang kayak, wah Mas ini lagi dicari-cari nih. Jadi kalau nanti tiba-tiba ngedepo sekarang mungkin akan dimenangkan banyak karena itu kan dia, tahu kan. Iya mungkin aja gitu ya Mas. Orang-orang kocak yang komentar gitu kayak itu sebenarnya penjudi aku yang kayak gitu kepikirannya. Mereka mikir kayak
kalau udah nggak main lama tuh pasti bakal dikasih menang gitu. Iya banyak gitu kan komentar-komentar. Bullshit itu mah, padahal bukan dikasih menang sih, cuma dikasih WD kan mereka tuh. Karena jumlah WD tuh nggak bakal lebih gede daripada jumlah depo. Oh gitu. Iya. Cara mainnya kayak gitu ya. Kan Bandar nggak pernah takut kalau kita WD Kak. Bandar tuh nggak pernah takut kita WD berapapun. Yang Bandar takut adalah kalau kita berhenti main. Kan judul tuh bisnis Kak. Namanya bisnis, kalau misalkan nggak ada yang masuk ke situ itu uangnya ya dari bangkrut. Mana? Iya bangkrut dia juga. Makanya gitu. berhenti ya harusnya biar takut mereka-merekanya. Kayaknya masih belum ada yang banyak yang mikir gitu. Terus konten yang di TikTok itu isinya apa Mas? Berarti sehari-hari aja? Sehari-hari atau tips atau apa sih sebenarnya isinya? Kalau tips ada ya, tips sama sarkasan sih sebenarnya tuh tiap hari saya kan ngasih sarkasan kayak gitu, kayak pecundang apa segala macam itu ya. Semangat buat kalian yang mau berhenti juga belajar ikhlas gitu. Jangan kumat lagi. Ya lebih ke sarkasan sih Kak. Sebenarnya kalau penjudi tuh kan dibilangin halus-halus tuh kan nggak ngerti ya. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, nggak mudah, kerasin lagi dikit lah, tapi pakai sarkasan, nggak yang kayak tolol goblok itu enggak, cuman lebih biar mikir aja mereka gitu. Ya tetap aja malah saya yang dibully juga ujung-ujungnya. Oh iya, apa emang mereka komentar apa Mas? Kayak lu mah paling berhenti lagi nggak punya duit doang gitu, itu yang udah paling sering banget Kak. Iya. Lu berhenti nggak punya duit doang lu, paling kalau dimodalin lagi mau lu gitu. Bisa-bisanya orang ngomong gitu, kenal saya juga kagak gitu maksudnya. Pernah ketemu juga belum, ya ngobrol bisa ngomong kayak gitu. Emang netizen gitu tuh, waduh, maha netizen pokoknya. Maha netizen namanya. Terlalu pintar menilai orang lain tapi terlalu bodoh menilai diri sendiri kalau menurut saya. Ya. Tapi dengan komentar-komentar itu, maksudnya kan Mas pasti terpukul ya, maksudnya udahlah gue pengen mengedukasi lah ya ceritanya, tapi malah dibully. Itu Mas kepikiran apa gimana Mas? Awalnya nggak mau berhenti, nggak bikin jadi penting. Cerita unik Kak sebenarnya. Kenapa? Apa sehari ke 120 berapa ya, 127 apa 126 gitu saya lupa tuh ya. Saya mau podcast sama Mas Imam Budi. Nah, pas lagi di ruangan dia saya nanya, Mas, kalau di sosial media tuh emang manusia-manusianya pada begini ya? Saya tanya begitu. Iya emang kayak gitu. Saya agak keganggu nih Mas, psikis saya agak kena gitu, agak kena mental lah. Orang kita mental illness gitu ya. Kayak saya dikatain ini lah Mas ya. Gimana Mas caranya ya? Coba lu belajar stoik gitu. Langsung lagi tuh. Iya, pas itu saya nggak tahu tuh stoik tuh apa ya. Saya tanya sama dia, Mas stoik tuh apa? Lu coba cari aja di Google. Saya baca. Oh ternyata ini stoik namanya tuh. Saya taunya bodo amat kayak gitu. Bahasa gampangnya bodo amat sebenarnya. Sebenarnya kan stoik itu mencari kebahagiaan dari apa yang bisa kita kendaliin. Contohnya ya kayak omongan orang kan di luar kendali kita. Jadi buat apa kita hirauin? Dia juga nggak kenal sama saya kan gitu. Jadi ya sampai sekarang makanya udahlah saya belajar stoik itu. Sama dari Bang Peri Irwandi sih sebenarnya. Bapak stoik kita itu. Bapak stoik. Panutan saya itu. Panutan saya itu emang belum disantet sampai sekarang dia tuh. Belum disantet bener sih. Iya dia santet sama judi juga lumayan keras ya ngomongnya. Itu panutan saya juga kayak itu buat berhenti judo itu. Jadi Mas stoikit lah ya bahasanya sekarang ya. Anak-anak stoa ya. Mungkin orang ya ngiranya saya bodo amatan padahal enggak gitu. Iya karena belajar juga ya. Tapi bagus loh Mas, maksudnya dengan belajar. Jadi berarti kalau mau dikatain apa aja sekarang dari TikTok nggak masalah lah ya. Di luar kontrol gue gitu ya. Paling saya tanya aja terus urusannya sama gue apaan gitu, saya tanya gitu. Dibalesin kayak yang gitu. Yang ada dia yang recom banyak banget. Malah dia pengen bikin saya kesel, tapi saya nggak kesel gitu. Kan tujuan utama dia kan kalau gitu kan mancing kita emosi. Kalau kita emosi berarti kita yang kalah. Itu dia. Makanya jangan kebawa emosinya, jangan kebawa marahnya ya, biar mereka yang kesel sendiri. Lucu Kak kalau ngeledekin orang kayak gitu tuh lucu gitu Kak. Saya ngasih sarkasan kan buat mereka mikir ya, malah saya yang dihajar lagi gitu. Tapi berarti orang-orang yang komen tuh orang-orang yang menjudi kan sebenarnya, harusnya ya, dengan mereka ngerti termsnya ya kan. Harusnya mereka yang main judi itu kebanyakan emang viewer saya sih emang orang tersesat Kak. Makanya gara-gara orang tersesat ya. Manusia tersesat kebanyakan Kak. Tapi nggak sebanding nggak sama yang ngasih support gitu kayak semangat gitu. Sama Bang, gue juga dulu begini-gini tapi alhamdulillah gue bisa berhenti gitu. Banyak yang kayak gitu juga Kak. Banyak. Ya yang kayak gitu-gitunya dikit sih. Ya 80 banding 20 lah. 80-nya yang lebih banyak support lah ya. Support sama yang 20-nya palingnya ya orang-orang gabut doang gitu yang nggak mereka yang nggak punya saldo gitu. Makanya dia main ke TikTok. Iya benar. Gitu. Kan di komen kayak gitu maksudnya nggak sedih lagi lah ya sekarang. Tapi kalau di lingkungan yang benerannya Mas, maksudnya dengan teman-teman Mas kan masih ada dong pasti yang main ya. Dibully juga nggak? Bukan dibully lah ya mungkin bahasanya, atau kayak dicibir, diceng-cengin gitu.
Pertamanya ada teman saya kayak nanya, "Weh, udah adik berapa nih?" gitu. "Udah adik berapa nih?" Bilang, gue lupa lagi belum ngeliat TikTok. Saya dulu kalau ngeliat ini kan ngeliat TikTok dulu nih, gue hari berapa ya gitu. Buat patokan bikin konten selanjutnya kan. Ini gue hari segini. Sekarang dia diem aja tuh, nggak nanya-nanya lagi, bosan kali ya nanya. Tiap hari sih ditanya gitu, hari karena berapa ternyata nih? konsisten, dia bingung sendiri ya. Dia bingung sendiri, ternyata ini bocah bisa juga nih, ternyata gitu. Mungkin pikiran dia gitu. Kan memang kita punya kontrol besar lah untuk bisa berhenti dari judol. Tapi kan sebenarnya kayak eksternal, pemerintah, influencer itu kan punya kontrol juga kan di dalam si judol ini. Tapi Mas sendiri ngeliatnya gimana? Kan banyak banget ya sekarang kayak ya mungkin influencer secara terang-terangan ngajakin. Sementara ada orang-orang yang kayak Mas misalnya dan yang podcaster-podcaster lain yang keras banget ngelarang, tapi ada influencer yang ngedukung. Nggak lain sih, emang yang mereka cari itu duit Kak. Orientasi mereka masih duit gitu, jadi kayak uang tuh masih jadi tolak ukur kebahagiaan buat mereka Kak sebenarnya ya. Kalau saya sih udah nggak kayak gitu ya, soalnya ya saya dulu pernah punya duit banyak juga saya nggak bahagia ternyata gitu. Sama kayak sebenarnya bukan nyalahin pemerintah juga, nyalahin influencer kayak itu juga ya, balik lagi ke stoik sih, harusnya dari diri kita sendiri gitu Kak. Emang kalau kita nggak, lingkungan kan kayak mereka tuh udah ada ya sebelum kita pengen main gitu ya. Jadi buat apa kita main gitu ya, tahan diri lu sendiri buat nggak main gitu. Kayak misalkan contoh kayak kita kan sering resesi nih ya negaranya ya. Lagi banyak resesi. Isu-isu resesi. Ya karena apa? UMKM-nya kan lemah Kak. Orang pada nggak jajan gitu ya. Perginya kemana? Kamboja tahu sendiri kalian, infrastruktur mereka kayak apa tuh. Bagus banget kan sekarang. Itu uang dari mana? Donaturnya negara kita sebenarnya yang paling besar tuh. Bukan masalah duit gua ya, duit gua ini bukan duit lu, ngapa lu yang ribet, bukan begitu maksudnya. Jadi ya udahlah gitu, sadar aja, ngapain sih gitu. Tapi Mas kalau misalnya ada yang nonton terus akhirnya gue sadar, tapi kan memang susah kan, itu kan jatuh lagi, terus bangkit, jatuh lagi bangkit. Yang Mas ada nggak tips atau misalnya satu hal yang Mas lakuin emang benar-benar buat berhenti? Kalau dari saya kayak kemarin kan main games ya. Game. Tapi kan ternyata nggak bertahan lama. Nah kalau yang sekarang yang bertahan lama ini apa yang Mas lakuin? Kalau saya sih ya yang paling pertama udah jelas niat ya. Niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Terus yang kedua ikhlas tuh, ikhlasin kekalahan itu Kak. Yang berat banget nih, sumpah yang berat banget nih. Orang banyak yang gagal di tahapan ini. Ikhlas gitu ya. Soalnya ikhlas tuh udah tahapan paling atas Kak buat berhenti main judol tuh. Lu bisa ikhlas lu berhenti gitu. Ikhlas supaya pemikirannya maksudnya nggak mencoba mencari duit sama ini kali ya, menggantikan kekalahannya kali ya di ikhlas itu ya. Luas sih Kak maknanya, lu ikhlasin itu luas banget kalau di judul ini kayak mengikhlaskan kekalahan, udahlah biar nggak usah dikejar lagi segala macam gitu. Maksudnya ikhlas juga bukan ikhlas ya tok lu diem gitu, udah gua kalah udah. Ya lu nyari juga maksudnya nyari gitu. Nyari balikinnya dengan cara yang halal uangnya gitu. Terus sama 3 sih yang bener-bener sebenarnya ada banyak, cuman 3 sih yang paling ini. Yang terakhir niat, tuh niat, ikhlas, sama yang terakhir ingat masa-masa sulit lu ketika lu lagi main begituan. Sama kayak saya sekarang nih, saya selalu ingat masa-masa sulit saya kayak gitu, kayak misalkan kayak dulu buat makan susah, rokok susah, bensin susah segala macem lah, tidur nggak nyenyak. Itu yang saya ingat. Biar saya nggak balik lagi gitu ke situ. Kan tadi saya bilang saya bukan takut kalah, kalau kalah tuh udah pasti. Takut dikasih WD-nya doang Kak, kalau saya main lagi gitu. Takut kegugah lagi dopamin saya. Mungkin ya Mas, ada orang yang misalnya pas nginget masa-masa lalunya, pas dia susah terus dia kayak kalau kayak gitu gue akan main lagi biar gue menang gitu. Mungkin ada kali ya. Beda makanya sih nggak berhenti. Ya ada sih yang kayak gitu ada. Ya, makanya kan mereka nggak mungkin mau bikin catatan kayak gini Kak. Kalau bikin catatan ini bisa salah satu tips ya mungkin ya. Mungkin bisa, tapi kurang juga sih kalau yang buat yang baru berhenti terus langsung hitung, kayaknya kurang, kayak wah anjir, kurang banyak ininya, banyak banget nih, udah habis ya, makin kepanasan yang ada. Kan malah gitu ya. Saya nulisnya kan pas sudah 4 bulan berhenti baru saya tulis gitu. Langsung saya tulis jadinya. Ini bisa sih salah satu tips untuk menghitung berapa banyak yang udah dihabisin di depo. Biar sadar aja lah, buat apa lu kerja, masa bikin kayak orang doang Kak gitu. Terus habis itu cari ini nggak Mas? Kalau Mas cari hobi atau misalnya cari yang lain nggak? Kan kalau kerja ya, tadi kerja akhirnya berubah. Terus apalagi Mas? Atau sebenarnya 3 itu cukup sih sebenarnya? Cukup ya, cari itu yang udah paling penting banget Kak. Kalau kayak cari kesibukan lain udah pasti ya, cari kegiatan lain yang positif gitu, kayak contoh ibadah kan udah positif kayak di agama apapun ya. Agama apapun itu ya ibadah tuh udah positif. Terus jauhi lingkungan yang masih bermain.
Oh iya, itu juga penting supaya nggak itu. diajakin lagi ya. Bukan nggak diajakin sih, lebih ke kayak ngeliat Oh, iya. teman main panas gitu. Oh, ini Oh gua bahkan di ada sini. perasaan kayak gitu. Jadi kita ngelihat orang lain yang masih main, Iya. kita ngerasa panas. Kan- Kayak pengen main gitu ya. Bener. Soalnya kan Oh, gitu komunikasi nggak selalu psikologinya ya? verbal, Kak. Komunikasi kan nggak selalu verbal. Kita Iya, ngeliat dia nggak main selalu aja terus eksplisit. kayak ngeliat oh 200 nih, total 200 2 juta. Panas lagi. Padahal ngeliat doang gitu, dia nggak ada ngomong Oh, gitu. iya? Cuma ngeliat kan berarti komunikasi nggak selalu verbal kan. Gitu. Nggak langsung Yang ada kegugah, ya. yang kegugah. Mungkin mainnya nggak di situ, ntar di rumah. Oh iya. Iya gitu. Sama yang ini sih, berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang sekarang. Minta maaf sama diri lu gitu. Minta maaf sama berterima kasih. Kadang kan kita terlalu sibuk minta maaf sama orang lain tapi lupa sama diri kita sendiri. Betul. Nah, itu yang saya alhamdulillah sih udah berdamai saya sama diri saya sendiri gitu. Oh, iya mas. Udah nggak pernah berantem lagi di pikiran saya gini. Dulu mah mau Oh tidur dulu rumit banget. waduh. Kepala Berantem ini lu kali ya. tiap mau tidur gitu. Ya lu kenapa sih lu begini ini salah lu tuh lu main begini Oh, lah. gitu, Mas. Dulu saya pas mau tidur kan dulu pas masih main itu zaman dulu. Sekarang mau udah mau tidur mah tinggal tidur gitu. Berarti dulu stres banget ya. Maksudnya kepala itu isinya kayaknya pertanyaan-pertanyaan, kok bisa Kok ngedepo iya, gitu iya. ya. Kayak Kok lebih bisa? nyalahin diri sendiri sih Iya, Kak, kalau iya, dulu iya, lebih iya, nyalahin iya. diri sendiri itu sebenarnya ya yang bikin kita stres sih. Pas stres tapi nggak ngelakuin apa-apa kan mas? Maksudnya nggak sampai melukai Oh, diri. alhamdulillah enggak. Saya masih punya akal sehat Kak, walaupun gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, tapi akhirnya sekarang udah bisa tidur. Oh, ada nyenyak Kak tidur. Ada nyenyak Iya. tidurnya. Tapi berarti pinjol masih ada ya? Pinjol masih ada. Tapi udah bisa bayar, maksudnya pekerjaan udah ngerti Iya. alokasinya ke Iya, pinjol kayak udah gitu ya jelas mas? ya. Udah jelas hitungan kalkulasinya Kak. Oh gitu Ya, ya. aman lah, jadi insya Allah 2025 financial freedom. Aisy, amin, amin, amin. Mas, tapi kalau misalnya ada orang yang nonton podcast ini juga ternyata masih main juga, Mas mau bilang apa Mas? Boleh kata kasar nggak sih Kak? Boleh, boleh. Tolol. Cuma Lita ya, berhenti tolol gitu ya. Iya. Tolol gitu Kak, maksudnya kayak apa ya? Lu udah sering jatuh gitu, udah nginjek paku, nginjek tai segala macem. Kalau kaki lu kotor ya cuci kaki lu. Perginya pakai sendal biar nggak nginjek lagi begituannya. Ini udah tahu kakinya kotor, cuman ngomong doang nih gua habis main nih kalah segini. Nggak pernah berhentinya kayak gitu, cuman tahu ya udah lu kalau udah tahu kalah ya udah berhenti, maksud saya begitu Kak. Udah, apalagi yang mau lu kejar. Kekalahan yang mustahil dikejar Kak. Uang nggak mungkin balik loh. Makanya orang kan banyak kayak orang yang bilang udah tahu susah ngapain main judi. Nah, itu dia. Orang-orang kayak gitu tuh. Sebenarnya udah tahu susah lu ngapain main judi gitu. Bullshit, lu nabung di situ tuh nggak ada nabung. Nabung mah di bank yang benar. Nabung di Nabung kok di di bandar ya. Iya, nabung kok di bandar nggak akan mungkin lebih besar juga nih Mas. Nggak mungkin. Oke. Berarti sampai sekarang masih bikin konten masih terus ya jalan? Masih ya Sampai- sebenarnya dikit lagi berhenti sih Kak. Kenapa? Sampai 1 tahun aja lah, cukup. Setahun 365 hari udah lah. 1 tahun tanpa judul gitu Iya, lah ya. udah Tapi cukup setelah itu lah. mau ngapain Mas berarti? Ya kita nggak tahu ke depannya sih ya. Mungkin saya mau kerja lagi sih Kak. Oh kerja di, maksudnya di Iya. F&B lagi atau kerja Ya, kantoran kerja atau apa gitu. kerja? Soalnya sebenarnya kerjaan juga banyak kayak nawarin sayanya belum iya. mau. Kenapa? Bukannya saya kayak masih pengen main gitu Kak. Saya orangnya jujur ya, saya nggak suka diatur-atur Kak. Oh. Nah, dulu mungkin teman saya yang kerja sama saya tahu lah saya orangnya gimana, tapi kerjaan saya benar gitu. Tapi ya udah kalau gua kerja nggak usah lu atur-atur gitu. Kalau saya dulu. Berarti mainnya bukan main judi ya, maksudnya main lebih Iya, bebas lah kali ya, lebih lebih bebas gitu, fleksibel, kayak pengen- fleksibel punya waktu. Lebih menghukum diri sendiri sih Kak. Sebenarnya saya nge-grab kayak kan saya suka nge-grab tuh sampai malam-malam gitu ya, jam 11 malam, jam 10 malam. Pengen ngehukum diri saya sendiri Kak sebenarnya. Kenapa? Menghukum dari ya karena Supaya- pernah main judol ini gitu. Biar lu tahu nih lu nyari duit itu susah kan gitu. Jangan dibuang lagi ya. Nah, Dari jam berapa emang Mas biasanya keluar kalau ngojek online? saya jam 7 pagi kalau nggak jam setengah 6 sih Kak. Oh iya, Iya. sampai jam 11 nggak berhenti ya? Kadang itu. Nggak tiap hari sih, kadang ya seminggu 4 kali 3 kali begitu. Lumayan dong. Buat menghukum diri saya, menghukum itu yang diri, saya ya. bilang itu nyari duit itu susah loh. Iya. Jangan balik lagi makanya gitu. Tapi sekarang duitnya alhamdulillah udah ditabung ya, berarti ya. Alhamdulillah. Mutasi rekening kan biru semua sekarang. Berarti goalsnya apa Mas selain ya udah tadi kan mau kerja, terus apa lagi ke depannya? Kalau di konten-konten berarti nggak ada Konten. mau bikin konten yang lebih baik mungkin atau edukasi yang lebih banyak atau apa mungkin?
Ada gitu, saya pengen buka YouTube juga sih sebenarnya Kak. Iya. Iya, nunggu follower saya nyampe 10K lah. Saya udah janji tuh, udah nazar saya, udah nazar juga, iya. udah nazar. Sama ada lah narasumbernya sih udah dapat satu tuh, saya udah janji saya sama dia. Oh iya. Jadi tuh calon narasumber saya ini follower saya yang pertama kali saya temuin setelah konten saya rame tuh, yang saya ngitung-ngitung ini, karena pertama kali saya masukin yang ini ya. Saya ketemu sama dia tuh di daerah sana Tangsel. Saya ngobrol-ngobrol, wah ternyata sama, senasib gitu. Soalnya kan semua penjudi itu sama Kak, permasalahannya template gitu. Tabungan habis, utang numpuk, keluarga hancur. Ya udah, gitu doang. Paling beda di nominal, karena nominal kan kesamukan masing-masing gitu ya. Tergantung ya. Iya, Tergantung gitu. Oh, jadi dia nanti akan jadi narasumber. Pertama saya udah janji, saya buat udah nyeritain ini ya. Iya. Kayak pengalamannya juga. Iya, pengalamannya juga gitu. Berarti nanti kontennya edukasi lah ya, mungkin edukatif gitu. Itu ya Mas Berarti lancar-lancar Mas, semoga goalsnya mau bikin konten dilancarkan, mau ngumrohin ibu dilancarkan juga, pekerjaannya juga makin lancar ya Mas. Amin. Diberkahi. Terima kasih ya Mas sudah mau sharing-sharing di Kipos. Sama-sama Semoga Kak. ya urusannya tadi lancar-lancar dan tidak kembali ke judi online pastinya ya. Mustahil, never. Nggak bakal ada H+1 saya balik ke situ lagi, nggak bakal ada. Nggak bakal ada H+1. Mantap. Terima kasih Mas Iya, Budi. sama-sama, Kak. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.